Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Digital, selamat datang di podcast Netizen Syariah. Tempat di mana kita itu bisa ngobrol santai tapi tetap berpahala. Nah, bener banget nih Ikma. Karena kita sebagai netizen itu sebenarnya nggak dilarang nggak sih? Betul. Tapi asal kita tuh tetap punya adab dan juga mengikuti nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam itu sendiri. Nah, di episode kali ini kita itu bakal bahas topik yang super penting dan dekat banget sama kehidupan kita semua nih, yaitu etika masyarakat digital menurut ajaran agama Islam. Dan pastinya aku nggak sendirian nih, dan juga bareng Ikma nggak sendirian. Yes. Karena kita udah kedatangan narasumber yang keren-keren banget dari berbagai pandangan dan juga berbagai pengalaman mereka nih. Iya betul, langsung aja kita sapa, ada Farel dan ada Rafa. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafa Dwi Ramadan. Senang banget nih bisa diundang ke podcast apa tadi? Netizen Netizen Syariah. Syariah. Ya. Senang banget rasanya bisa diundang. Nah, aku juga senang banget nih. Semoga obrolan kita ini bisa jadi pengingat biar kita ini semua makin bijak dan di dunia digital. Amin 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 amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasannya. Siapkan hati dan pikiran, karena kita bakalan ngobrol seru dan tetap berfaedah. Oke, jadi mau ngomongin apa nih? Raizal Hikmat. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama itu kita kalau lagi ngomongin etika digital itu maksudnya apa sih? Kayak apa sih yang dimaksud etika digital ketika orang-orang bilang kayak etika digital. Sebenarnya maksudnya tuh apa sih? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, etika digital itu kayak tentang bagaimana kita itu berperilaku sopan, santun, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya. Sama kayak aja kita di dunia nyata aja, cuma medianya beda. Nah, benar. Dalam agama Islam juga kita udah diajarin tentang yang namanya akhlak. Bahkan sebelum dunia digital itu ada, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang artinya itu Islam menekankan pentingnya akhlak di semua aspek kehidupan, termasuk dunia digital juga, guys. Oh gitu. Tapi ya di dunia maya tuh kan kadang orang-orang bisa cepet banget berubahnya ya. Iya. Ada yang jadi berani ngomong kasar, udah mah jadi pembuli. Betul. Terus juga nyebarin gosip-gosip yang nggak bisa kelihatan sama kita. Jadi Hoax. kayak jatuhnya kan kayak hoax ya. Iya. Apalagi sekarang banyak Gitu. penipuan, ya kan? Iya bener Penipuan, banget. betul. Penipuan digital tuh banyak banget sih. Judul-judul lah, aduh. Betul, Betul. banget sih. Ya, padahal tuh Allah tuh udah tahu semua yang kita tulis. Bahkan sebelum kita kirim aja tuh komentar-komentar terus, Allah tuh udah tahu loh. Iya bener banget ya, kalau kita mau memposting sesuatu berarti tuh Allah juga tahu gitu. Iya. Walaupun itu nggak secara langsung, secara digital, tapi Allah bisa melihat semua apa yang kita perbuat. Nah, makanya itulah kenapa kita penting banget menjaga adab di dunia ini, adab beretika di media digital gitu kan. Karena biar teknologi jadi sarana kebaikan, bukan jadi sarana dosa gitu. Betul. Nah, kayaknya kalau kita ngomongin era sosial digital gitu, kayak dunia maya gitu, kayak banyak banget gak sih tantangannya buat kita? Banyak Mulai banget. dari ada hoax, Hoax, cyberbullying, cyberbullying, fitnah, Nah, penipuan. Penipuan. Oh, terus apa? pinjol, AI. Itu Waduh, parah banget. banyak banget. ternyata banyak banget ya Apalagi di hal-hal negatif itu. negara Iya. ini tuh, waduh, Waduh. semuanya ada gitu. Iya benar, betul banget. Kadang tuh kayak orang tuh asal share berita aja tuh tanpa harus mastiin benerannya aja tuh Betul beritanya yang nggak valid lah Iya ya. benar. Ya kan kayak kita tuh banyak banget orang-orang tuh yang kayak asal aja Iya, posting, benar. asal aja komentar, banyak kayak jadi kan kita juga nggak tahu kan berita yang kita baca tuh beneran Bener apa salah? bener atau salah, bener Benar. banget. Betul. Nah, tapi padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Qur'annya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang dimana, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa.
dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain serta jangan menggunjing satu sama lain. Tuh, ayat ini tuh pas banget sih sama era digital ini. Pas Apalagi Cocok. makanya guys, Iya. jangan asal mengunduh dan juga jangan mengintip privasi orang lain. Wah. Apalagi sekarang ini Ya, banyak banget gosip ya kan, Iya. hoax, Gosip, penipuan. hoax, Aduh. penipuan. Iya. Pokoknya kita ada kan itu hoax, cyberbullying, penipuan. AI. Kalian tuh Wah, harus jauhin, pastiin dulu jauhin. pendengarannya ya. Benar-benar. Kadang Baca-baca lagi. Iya benar-benar. Kadang tuh kayak cuma satu komentar aja tuh bisa bikin hati orang lain hancur gitu, hati Hancur. orang sakit hati gitu. Kayak kita Keep my heart. iya. Baper. Kita kayak nanti komentar nih di salah satu postingan orang, terus orang yang kita komentarin sakit hati. Iya, kan jadi dosa kita Jadi ya. dosa ke kita kan. Jadi keep silent. Nah, Keep silent. makanya di dalam agama Islam ada yang namanya prinsip tabayun, yang dimana periksa dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum Nah, jelas. makanya itu jangan asal klik lalu share, pikir dulu Pikir apa itu dulu. benar, apakah itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Kalau nggak yakin lebih baik diam. Iya. itu udah cukup guys. Nah, komunikasi di media sosial tuh kan bagian penting banget ya dari etika digital. Tapi kadang tuh orang suka asal komentar aja gitu, kayak lupa kalau misalnya ada etika, ada sopan santun. Betul banget tuh. Jadi kata-katanya tuh kasar banget Wah, gitu. iya, Dipikirin toxic sih, dulu. toxic sih banyak banget sekarang ya. Di TikTok, di Benar. Kacau. Kadang-kadang Di tuh Instagram. cuma gara-gara beda pendapat itu langsung debat, langsung ngata-ngatain, bahkan langsung ngerendahin orang lain Benar. gitu. Padahal diri aja belum Padahal sempurna. dirinya aja Dirinya sempurna. belum sempurna. Jahat banget. Iya. Jahat banget sih. Nah, makanya Rasulullah juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau Oh, diam. iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benar-benar. Jadi kalau nggak bisa berkata baik, mending diam guys. Karena setiap kalimat yang keluar dari lisan kita itu bisa jadi pahala ataupun dosa. Iya. Oh, bener berarti kalau banget. misalkan kita walaupun kita berbicara, bukan nggak berbicara dong, berarti kayak komentar Komentar. negatif aja tuh bisa jadi dosa. Dosa. Niat aja tuh bisa jadi dosa. Iya, Nah. katanya udah jadi dosa. Bener banget. Kadang tuh kayak satu kata tuh bisa memperbaiki hubungan, tapi tuh satu komentar itu juga bisa merusak segalanya gitu. Jadi kayak misalnya nih, kita nge-post sesuatu dan itu berfaedah, itu kita Iya. bisa dapat pahala. Masya Tapi kalau Allah. misalnya kita ngomen satu postingan yang Nge-head. iya Nge-head. nge-head, itu tuh bisa dosa loh. Iya, bener banget. Jadi jangan lupa nih kita bermedia sosial tuh jangan melupakan adab dan juga termasuk itu cara kita untuk menyampaikan pendapat itu pakai bahasa yang sopan, tidak Jangan menyindir nyindir. dan juga tidak Jangan menghina menghina orang orang. lain. Jangan merendahin Iya, orang jadi lain. yang positif-positif aja lah Iya. guys kita kalau berkomentar ataupun memposting postingan gitu. Iya. Nah, Yang positif aja. Iya. tapi nih, selain ucapan, di dalam agama Islam juga menekankan pentingnya menjaga amanah dan privasi tuh. Tadi kan udah dibilang tuh kan, Iya. privasi kan penting kan. Benar-benar. Nggak boleh disebar-sebar. Iya, banyak juga tuh yang nggak sadar nyebarin foto atau data orang lain lah tanpa izin. Itu kan udah termasuk melanggar hak sesama muslim ya kan. Bener banget sih. Itu juga udah melanggar ya? Melanggar Melanggar apa dong. namanya? Peraturan Privasi. negara. Iya. Ya Iya. kan, banyak Kan UU itu ITE. orang suka ya. UU ITE ada. Apalagi sekarang ada apa tuh hacker itu ya kan bejorka. Iya. Data masa sampai Iya benar banget. Kebongkar. Itu bahaya banget sih. data Indonesia salah. Wow. Wow. Gitu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu hadir untuk mengawas. Masya Allah. Jadi itu berarti setiap semua yang kita kirim walaupun udah dihapus itu tetap dicatat ya. Dicatat sama Iya malaikat. benar banget. Itu Karena pasti malaikat selalu dicatat. Rokib atid kita. Nah, Iya Atid. betul Betul, banget. betul. Jadi itu Walaupun kita di era digital, digital, nggak walaupun kelihatan iya, ya. walaupun kita di sosmed, walaupun kita kayak nggak kelihatan kan perbuatan kita, tapi tetap dicatat ya ternyata. dicatat dong, udah Dicatat pasti dong. dicatat. Itu tuh nggak bisa dijadiin Kan ngerugiin alasan orang. buat dapet dosa gitu, nggak Iya, bisa jadi benar, alasan. benar. Oke, mau ngomong apa lagi nih, guys? Oke. Sekarang nih banyak banget ya orang yang pengen viral tuh ya. Tapi tuh sayangnya ada orang yang sampai melanggar etika cuma Waduh. buat dapet perhatian. Jangan dong. Itu biasanya tuh yang live TikTok Iya. ya. Iya. Iya benar iya.
itu kan Iya. melanggar etika ya, Betul. kayak Betul. nggak tahu malu ya ini Betul. kayak. Malu, ya. Padahal niatnya itu kan penting banget ya. Kalau niatnya cuma untuk pamer, untuk buat- pansos, Iya. buat apa? buat apa Apa gitu, ya? malah bisa jatuhnya tuh ke ria dan Iya. juga menjatuhkan harga diri. Iya, gitu. banyak banget tuh yang sekarang joget-joget, Iya. TikTok, Iya. aduh. Tapi kan dia Pakaiannya, ya bener sih. auratnya, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan saya ngeliat ya, cuman lewat aja di Iya, Kan- FYP. iya. Langsung di scroll ya, langsung di Scroll. scroll. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Ya kalau mau pansos, ya pansosnya Yang baik. yang juga. baik-baik, yang Yang positif. arah positif. positif. Yang Gitu, bermanfaat. guys. Infokan kegiatan positif. Yes. Nah, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Waduh, Bener kan? betul. Betul Betul banget. banget. Kalau Orang niatnya juga baik, makan. konten kecil pun bisa jadi pahala. Betul. Tapi kalau niatnya buruk, bisa jadi dosa yang sangat gede, langsung Betul. gede. Betul. Kayak kita nih sekarang ya kan, Iya. niatnya baik. Kita baik kan, Baik. nge-sharing-sharing. Sharing. Amin. Amin. Ya, jadi tuh guys, sebelum posting tuh kalian tanya ke diri sendiri dulu nih. Benar. Ini Ini tuh baik bermanfaat atau gak tidak? sih? Iya. Itu bisa memotivasi orang lain gak Benar sih banget. gitu. Nah, konten yang positif itu juga bisa jadi amal jariah nih. Hmm, Kalau iya, orang iya. lain tuh ikut terinspirasi dan juga berbuat baik, apalagi kalau konten kita tuh banyak gitu viewersnya Iya, ya. betul Nah, banget. itu bisa Jadi amal jariah Amal banget nih buat kita jariah. nantinya di akhirat. Benar banget. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sebenarnya di dunia digital tuh kayak pedang bermata dua. Bisa membawa kita ke surga, tapi bisa juga bawa kita ke Ke neraka. neraka. Tergantung kita tergantung Makanya ya. Kita bagaimana kita cara menggunakannya Iya, gitu, benar. menggunakan media sosial. Betul juga tuh. Kalau kita memanfaatkan buat dakwah, berbagi ilmu, atau menyebarkan semangat kebaikan, pahalanya bisa ngalir terus loh. Iya, kayak yang tadi kan. Iya, jadi Amal betul. jariah. Benar. Benar banget. Nge-share yang baik-baik dakwah gitu. Banyak kok pagi-pagi tuh ada dakwah gitu kan di Iya. sosial tuh ada Iya, itu- ustadz, Ustadz sholat. angkat kaki. Iya. Di Iya, TikTok banyak juga banget. banyak sih dakwah-dakwah tergantung Iya, kita pakai tergantung TikTok kita tuh buat pakai apa TikTok. ya, buat Iya, dakwah, banget buat tuh. mencari informasi gitu. Iya. Hmm. Jadi guys, dunia digital itu bukan hal yang harus ditakuti kok, tenang aja. Tapi tuh kita tuh harus paham dan harus mengendalikan Harus diri paham. dengan iman. Jadi harus Betul. milih-milih lah konten yang baik sama yang buruk. Iya, milah. Benar-benar kita harus sebagai generasi Muda. ya generasi muda tuh kita harus bisa memilah-milih lah konten yang cocok buat kita tuh apa aja, Yang yang bermanfaat bermanfaat untuk buat kita tuh apa Apalagi aja. Gen Z, Gen Apalagi Z. Gen Apalagi Z, Gen Z. Gen Z, bener. gampang Apa aja banget langsung. untuk terpengaruh gitu Iya, loh kalau iya. anak muda. Sekarang. Apalagi Gen Z itu kayak gampang yang banget belum- terpengaruh. Iya, ih, masya Allah ngeri Masya Allah. banget. Oke. Nah, sebagai generasi muda, kita itu harus punya tanggung jawab yang besar di dunia digital. Karena kita itu yang paling sering pakai teknologi. Jadi kita tuh harus menyebarkan kebaikan, Benar menjadi banget. teladan, menjadi contoh buat Menjadi contoh. generasi-generasi seterusnya. gitu. Setuju banget. Jadi kan gunakan jempol kita untuk hal-hal yang baik dan stop komentar jahat. Stop, Stop guys, juga stop. menyebarkan hoax guys. Stop. Hoax. Stop. Bahaya banget guys. Bahaya banget. Gak boleh ya guys. Nggak boleh. Nah, Rasulullah juga pernah mengingatkan kita tentang waktu dan kesempatan nih. Yang dimana gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Masya Tuh. Allah. Artinya tuh bahkan waktu kita di dunia digital itu pun harus dimanfaatkan sebagian mungkin ya. Iya, betul banget. Iya, untuk Jadi hal itu kayak positif. harus seimbang loh antara Iya, iman harus. sama teknologi, Iya. sama dunia nyata. Jangan terlalu Keren banget sih. Iya. jangan terlalu terbawa Arus. Ya. Negatif. Di situ. Negatif. Jadi. Oke. Kalau dari Rafa pribadi nih, gimana nih obrolan Iya. kita selama ini tuh kesan dan pesannya tuh apa aja? Ya, seru nggak nih? Seru nggak nih? Seru banget sih apalagi kan bisa diundang di podcast ini kan. Iya, Dan Masya kita bisa Allah. nyebarin Aduh. apa namanya info-info yang baik lah tentang Iya. etika Baik, digital. Ya, jangan Terus sebar hoax jangan ya. sebar hoax gitu-gitu. Mastiin dulu ke udaranya. Bener banget. Kalau Betul. dari Farel gimana nih obrolan kita selama Hmm. ini? Bagus-bagus aja sih, menurut saya juga keren. Saya juga diundang sini bersyukur banget. Bersyukur Saya banget bisa- ya kita berdua Iya, diundang gitu. Bisa sharing-sharing tentang kebaikan dan Sharing hal kebaikan positif buat kalian untuk semua, kalian guys. semua. Guys. Masya Allah. Ya,
Nah, jadi guys, sebelum posting pikir dulu ya, Betul. 1, 2 atau 3 kali atau lebih juga nggak apa-apa. Jadi kayak pastiin dulu apa itu benar atau enggak Atau gitu enggak, guys. betul. Ya. Bener banget, kalau nggak memenuhi 3 itu dan lebih baik ditahan aja deh, kita Diam nggak aja. usah posting apa-apa, Yes. jangan komentar apa-apa, daripada kita menyakiti hati orang lain atau kita memposting postingan tersebut malah jadi dosa kan jatuhnya. Mendingan Betul kita banget. sebarkan hal-hal positif aja lah gitu, Hmm. karena satu klik itu bisa menentukan nilai kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di mata Allah doang, loh, di mata orang lain Di juga. mata orang lain juga. Bener. Kayak Iya. pemilu kan. Iya, Satu benar-benar. klik, satu coblos. Iya, Bisa. betul. Iya, betul banget. Ya, oke, terima kasih banget buat semua pendengar yang udah stay sampai akhir. Thank you guys. Thank Terima you, kasih. guys. Jangan lupa. Jangan lupa tetap berbagi kebaikan ya teman-teman. Betul. Dan selalu ingat, Siap. jaga jari sebelum memposting. Wow, jaga Masya jari. Allah, Jaga jaga jari jarimu. banget guys. Masya Oke, Allah. sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.